Kenapa saya lebih senang beli properti? Saya belum beli properti saya 7, baru saya nambah mobil kedua. Ini saya mau nambah properti lagi, saya udah siap-siap mau beli properti 3, ya. Sudah saya siapin uangnya, oke? Nah, target itu belum seberapa. Target saya minimal punya 12. Minimal punya berapa? 12. Sorry, bukan 12, 13. Minimal berapa? 13. Satu saya tinggalin. Sisanya setiap bulan, properti bulan Januari kontrakannya lumayan. Bulan Februari lumayan. Bulan Maret dan seterusnya sampai bulan 12 sampai Desember. Ya, semoga Anda bisa jauh lebih kaya dari saya doakan. Amin. Anda tahu ini Indonesia yang lebih muda. Ayo sama-sama, apa yang harus saya lakukan? Supaya saya bertambah kaya. Ya, sekali lagi. Apa yang harus saya lakukan? Supaya uang ini tambah banyak. Tambah apa? Misalkan Anda beli mobil 2 miliar. Oke? Anda buka pintunya, itu udah kurang turun 10 juta. Ya, Anda duduk, Anda hijau, Anda gas, itu turun 10 juta lagi. Anda tabrakin, turun ratusan juta. Masuk akal? Kata-katanya juga, bedanya itu dikatakan saya, masuk akal. Lanjut? Nah, ini jadi pertanyaan orang kaya yang bawah tadi. Apa yang harus dilakukan supaya saya bertambah kaya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bertambah kaya? Dan seterusnya. Pertanyaan ini kita ulang, lama-lama jadi kebiasaan. Karena otak manusia, ini gambar apa? Yang di sana nggak kelihatan, sorry, ini gambar gunung es. Ada pernah lihat gunung es? Oke, gunung es itu, ini yang kita lihat. Ada pernah film Titanic ya? Yang di bagian atas itu yang Anda lihat, yang di bawahnya tidak kelihatan. Ini yang di atas kan gede banget, yang di bawah jauh lebih besar. Nah, otak kita pasti seperti itu cara kerjanya. Cara kerja otak manusia, otak sadar itu 12%. Otak sadar berapa persen? Otak bawah sadar itu 88%. Lebih besar mana? Jadi kalau kita mau sukses, maksimalkan otak-otak bawah sadar Anda. Nanti saya akan jelaskan beberapa caranya. Jadi seperti ini kalau digambar ya. Ada 4 cara ya sama-sama. Ada 4 cara. Mengubah otak sadar kita. Mau saya kasih tahu caranya? Mau? Ada 4 cara ya. Saya hari ini tapi bahkan fokus bahas 2. Mohon maaf, basiskan boleh minta gelasnya. Oke, yang pertama pengulangan. Yang pertama apa? Pengulangan. Sesuatu yang diulang terus-menerus, lama-lama akan masuk dalam bawah sadar. Sesuatu yang diulang terus-menerus, lama-lama akan masuk dalam bawah sadar. Anda pernah dengar iklan begini? Iklan apa ini? Iklan gelas pecah, bukan? Iklan apa? Aqua, Aqua, apa yang terjadi? Otak kita kalau masuk dalam bawah sadar kita, yaitu kita kalau mau beli minum, belinya apa? Kita kalau ke warung, kita nyarinya apa? Walaupun mereknya bukan Aqua, kita ngomongnya apa? Itulah hebatnya, padahal ini fitur ya. Ini sponsor atau tidak, nggak tahu. Oke, nah tapi sekali lagi, kita hati-hati, sesuatu yang kita ulang akan masuk dalam bawah sadar. Termasuk pertanyaan tadi, gimana caranya supaya saya tambah kaya? Gimana caranya supaya tambah kaya? Gimana caranya supaya saya tambah kaya? Kita ulang terus, lama-lama akan masuk dalam bawah sadar kita dan betul-betul jadi kenyataan. Amin? Pasti seperti ini. Anda waktu kecil sikat giginya dari atas ke bawah atau kanan ke kiri? Siapa yang dari atas ke bawah? Siapa yang dari kanan ke kiri? Siapa yang nggak sikat gigi? Ya, kalau Anda kecil sampai besar Anda sikat giginya begini, mau rubah begini susah, betul? Nggak biasa. Tapi kalau kita rubah, kita paksa, kita ulang terus, lama-lama jadi bisa juga, betul ya? Itu bawah sadar. Kalau Anda pertama kali nyetir kendaraan, naik mobil, naik motor, pertama kali bingung? Oh, masukin kopling kalau mobil, atau naik motor, berhenti giginya. Ya, tapi kalau sudah biasa, sambil SMS dulu nggak bisa, betul? Paling nabrak gitu ya. Ya, saya nggak boleh SMS-an sambil nyetir. Tapi orang bisa, betul? Sakti-sakti. Karena bawah sadarnya bekerja, sambil naik gibel gitu. Nggak ditabrak gitu. Ya, yang pertama pengulangan. Yang pertama apa? Satu kalau kita ulang, lama-lama akan masuk dalam bawah. Nah, yang kedua, sama-sama emosional. Sesuatu yang emosional, cukup 1 kali akan masuk dalam bawah sadar kita. Cukup 1 kali. Berapa kali? Jadi emosional. Nanti hari ini kita akan juga ada sesi yang emosional nanti di akhir. Di sesi saya nanti. Kalau Anda ikuti sungguh-sungguh, Anda akan punya motivasi yang kuat untuk Anda sukses. Amin. Buat
sekali buat mungkin ibu Anda, ayah Anda, kakak adik, mungkin pasangan hidup Anda, itulah kekuatan cinta. Kekuatan apa? Cinta. Kita akan lakukan sesuatu yang emosional. Cukup satu kali masuk dalam bawah sadar. Berikutnya, fokus. Kalau Anda fokus pada satu bidang, Anda akan masuk dalam bawah sadar. Seperti saya fokus di bidang motivasi. Apa yang terjadi? Bawah sadar saya masuk. Akhirnya saya ngomong udah bawah sadar. Ya ini saya ngomong nggak pakai mikir loh, berjalan sendiri mulut saya. Keren? Karena sesuatu yang diulang akan masuk dalam bawah sadar. Kenapa pemain sepak bola berlatih? Ronaldo ya. Gocek kaki. Begitu diumpan, disundul, betul? Shake atau ditendang, betul? Anda nggak mungkin begitu diumpan dia mikir dulu. Saya sebelum atau saya tendang ya? Lewat bolanya. Dia latihan diulang terus, lama-lama akan masuk ke dalam bawah sadarnya. Masuk akal? Kata dulu kata kayaknya ikuti kata-kata saya. Masuk akal. Lanjut. Yang keempat, kalau ada pelajaran lagi sudah hipnosis, ini salah satunya. Ya, kita lompatin aja. Hari ini waktunya nggak cukup buat bahasa ini, terlalu panjang. Tapi kita pakai dua aja deh. Yuk sama-sama pengulangan. Emosional. Akan mengubah bawah sadar saya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya. Ini tadi sudah yang pertama, yang kedua. Sama-sama. Kendaraan apa? Ini pertanyaan kalau Anda mau kaya yang kedua. Sama-sama. Kendaraan apa? Yang harus saya pilih untuk menuju kekayaan. Yang membawa manfaat, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Ada nggak orang kaya tapi jahat? Ada? Korupsi, betul? Itu jahat sekali, bang, dibuang rakyat. Ya, kemarin ada di foto, ada apa sama adiknya lagi pelukan, tidurnya dibuat selokan, kasihan banget ya. Itu rakyat begitu tega-teganya kan dibuang orang. Tentu saja kita jangan jadi orang kaya yang seperti itu. Amin? Jadi orang kaya yang membawa manfaat bagi orang. Lanjut? Lanjut ya. Ya sama-sama. Kendaraan apa? Yang harus saya pilih untuk menuju kekayaan. Bukan terus lama-lama kita akan terus punya pola pikir kaya. Amin? Ya, berikutnya. Nah, ada 4 kendaraan menjadi kaya. Ini menurut Robert G. Allen, pakar konsultan bisnis di dunia, pakar bisnis top di dunia. Dia mengatakan gini, ada 4 kendaraan untuk kaya. Kalau Anda mau kaya, Anda lewat 4 kendaraan ini. Yang pertama, bisnis. Yang pertama apa? Bisnis. Yang kedua, properti. Yang kedua apa? Properti. Yang ketiga, internet. Kaya raya. Kaya raya sekali ya. Oke. Suaranya putus-putus? Oke. Enakan pakai ini atau pakai yang ini? Oke, yang ini bingung yang mana? Yang ini ya? Oke, lanjut. Mantap ini suaranya. Bisnis, kedua properti, ketiga internet. Kemarin WhatsApp baru dibeli sama Facebook. Itu dibeli 200 triliun. Anda punya 1 triliun aja udah kaya? 1 triliun kayak 0,1 triliun udah kaya? 0,1 triliun 100 miliar udah kaya? 0,1 triliun kayak 0,01 triliun udah kaya? Ini 200 triliun. Orang ini yang punya WhatsApp dulunya itu pernah tidur di jalanan karena sangat miskin. Ya, tapi hari ini kaya raya. Salah satunya ini akan mengubah banyak hidup orang kaya ya. Yang berikutnya investasi. Yang berikutnya apa? Nah, bisnis konvensional, bisnis ada beberapa. Ada bisnis konvensional, ada profesi. Saya sebut profesi juga saya masukkan ke dalam bisnis juga boleh gitu ya. Nah, ini salah satunya contoh-contoh bidang bisnis terbaik. Ada developer properti, kelapa sawit, makanan, jasa keuangan, pertambangan, perhotelan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Jadi hati-hati. Kalau kita salah bidang bisnis, kita akan sulit kaya. Contohnya begini. Kalau Anda hari ini Anda bikin bisnis aset tape, bisa nggak kaya? Susah sekali, betul? Ya, karena sudah nggak zamannya, betul? Hati-hati loh Anda pilih bisnis ya. Ini hanya beberapa, masih banyak lagi. Tentu saja ini beberapa yang terbaik. Developer properti kaya-kaya, kelapa sawit kaya-kaya, makanan, jasa keuangan, pertambangan, perhotelan dan sebagainya. Tapi developer properti modalnya cukup lumayan. Yang beli tanah juga tidak murah, betul? Dia harus punya nama besar juga. Kelapa sawit juga sama, butuh modal juga, makanan dan sebagainya. Ini rata-rata butuh modal ya. Kecuali Anda mungkin bukan di jasa keuangan, ini akan jauh lebih mudah. Ya, lanjut. Nah, ini 5 profesi terbaik versi strategi manajemen.net. Kemarin ada di internet
Nah, saya browsing, ternyata ada 5 profesi terbaik menurut strategi manajemen.net. Salah satunya yang pertama, agen asuransi. Ini 5 profesi terbaik. Terus public speaker atau trainer atau motivator, itu juga salah satu profesi terbaik. Ya. Terus fund manager, online affiliate marketing. Affiliate marketing itu makelar di dunia online, gitu ya. Nah, fotografer profesional juga, kalau Anda sangat profesional, cepat sekali foto, Anda bisa dibayar 10 juta. Kalau nggak ada hebat sekali, gitu ya. Jadi ini hanya beberapa ya. Salah satunya profesi saya salah satunya di sana. Kalau saya pilih bidang, bisa nggak saya kaya? Tidak. Jadi hati-hati pilih bidang. Masuk akal? Angkat tangannya dulu, yang darinya ikuti kata saya, masuk akal. Salah satu yang satu bidang sama saya, Pak Mari, boleh tahu? Oh, itu luar biasa. Satu dia 60 sampai 90 menit ngisi seminar, itu dia dibayar 110 juta. Jelas ya? Kenapa saya tahu? Karena banyak yang mengundang dia, waktunya bertabrakan, nggak bisa mengundangnya saya. Enak, ini 5 profesi terbaik versi mantan Najwa. Episode advokat, waktu itu yang diundang itu pengacara Pak Maris. Ada pernah nonton? Ya, ada yang pernah nonton ya? Beli. Dasinya aja 125 juta. Jarinya semua 5 miliar cincinnya gitu. Kaya raya. Nah, ternyata waktu di mata Najwa dikeluarkan 5 profesi terbaik menurut mata Najwa. Itu yang pertama distributor MLM. Profesi jadi di luar tadi ya, developer properti, kelapa sawit di luar itu ya. Yang kedua artis. Yang kedua apa? Olga Syahputra, Raffi Ahmad. Ya, kalau bilang sepak bola Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, kalau di sini sepak bola kurang oke kayaknya gitu. Waktunya juga terbatas, kalau di Indonesia kurang. Kalau ada mau main sepak bola sekalian di Spanyol. Amin? Ronaldo kalau nggak salah gajinya 7 miliar per pekan. Kayak banget. Oke. Nah, berikutnya agen asuransi juga masuk di sini. Yang berikutnya yang keempat, konsultan manajemen. Ini profesi saya, motivator masuk sini, konsultan manajemen. Saya juga sebagai motivator juga, sekaligus saya konsultan marketing. Saya banyak diundang untuk meningkatkan penjualan dan sebagainya. Ini juga profesi saya masuk sini juga. Ya. Nah, pengacara nomor 5. Kenapa Hotman Paris bisa kaya raya? Dia katanya punya 200 ruko. Satu rukonya harganya yang di Kelapa Gading itu banyak yang harganya 4 miliar, 5 miliar. Sekarang di Kelapa Gading udah nggak ada ruko di bawah 5 miliar. Kayaknya dia punya 200. Kaya? Karena bidangnya tepat. Karena bidangnya apa? Selain bidangnya tepat, Anda juga harus belajar caranya. Setuju? Sip? Nah, ini dari tahun ke tahun pasti berubah, akan terjadi perubahan. Nah, Anda akan terus update. Setuju? Saya mau masuk bidang mana ya? Kalau Anda masuk ke bidang yang salah, Anda akan sulit kaya. Setuju? Masuk akal? Angkat tangannya dulu, yang dari ikuti kata saya, masuk akal. Lanjut? Lanjut ya. Nah, berikutnya yang kedua, mengubah kata-kata dan lagu. Mengubah kata-kata dan lagu. Saya mau bahas apa yang sering kita katakan akan mempengaruhi semangat dan hasil. Nah, ada sebuah penelitian dari seorang profesor, namanya Profesor Masaru Emoto. Profesor apa? Dia orang Jepang. Dia meneliti tentang air. Ternyata air itu bisa membaca emosi manusia. Bisa membaca apa? Penelitiannya begini kurang lebih. Ini bukunya dia. Judulnya Hidden Message in Water. Air itu bisa menjadi penghantar pesan. Penelitiannya begini, saya jelaskan singkat aja. Mau dengar? Air dikasih kata-kata positif atau negatif bisa terima. Contohnya misalkan kata-kata negatif begini. Kamu bodoh. Itu kata-kata negatif. Atau kalau kata-kata positif, terima kasih, Anda luar biasa, kata Arya. Nah, kata-kata positif bisa mempengaruhi air. Jadi penelitiannya airnya dibekukan di suhu minus 40 derajat. Dikasih kata-kata positif atau negatif, pelan-pelan dicairkan. Dilihat pakai mikroskop, ternyata ada kristal-kristalnya. Waktu kata-katanya negatif, kristalnya negatif. Ini contoh-contohnya kata-kata negatif. Kamu bodoh, kristalnya pecah. Sebelum saya lanjut, kenapa sih ngomongin air? Apa hubungannya sama saya? Saya mau tanya, sebagian besar manusia isinya apa? 72% hidup manusia, rata-rata dia dalamnya adalah air, 72%. Darah dan sebagainya ya. Nah, berikutnya, kalau kata-katanya positif, cinta, terima kasih, jadi seperti ini. Cinta, terima kasih, jadi seperti ini. Bagus? Bagus ya. Ini kalau cinta dan terima kasih. Nah, kalau gambar air sebelum diberi doa ini, saya mau tanya, doa itu kata-kata negatif atau positif? Tergantung isi doanya.
biasa